Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Fauji, kelas 3E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan tabungan. Apa itu konsumsi dan tabungan? Dikutip dari buku yang berjudul Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia tahun 1981, pertambahan konsumsi dan tabungan bisa meningkat apabila pendapatan juga bertambah. Jadi memang tak akan bisa lepas dari yang namanya penghasilan, dikarenakan dua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Selanjutnya, pengertian konsumsi. Ada dua penjelasan seperti yang digambar. Penjelasan yang pertama, konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Dan penjelasan yang kedua, konsumsi adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, yang dimaksud dengan konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada rumus fungsi konsumsi. Contoh rumusnya seperti yang digambar tersebut. C sama dengan A tambah B. Y dijelaskannya C sama dengan tingkat konsumsi nasional. A sama dengan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan nol atau autonomous consumption. B adalah MPC, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. Selanjutnya, pengertian tabungan. Ada dua penjelasan seperti yang digambar. Yang pertama, tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi secara simpelnya, pengertian tabungan itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan. Slide selanjutnya juga ada rumus fungsi tabungan seperti di gambar ini. Ada S sama dengan min A plus 1 min B YD. S itu tabungan, A nya tabungan negatif apabila pendapatan sama dengan 0. 1 min B kecenderungan menabung marginal atau MPS. YD pendapatan yang dapat dibelanjakan. Slide selanjutnya ada teori konsumsi dalam Islam. Jadi maksud dari teori konsumsi dalam Islam ini adalah Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah maslahah. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Selanjutnya juga ada teori tabungan dalam Islam. Jadi maksud dari teori tabungan dalam Islam ini adalah manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengutuk atau membenci perbuatan israf atau pemboros dan tabjir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Di sini juga ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang orang yang pemboros. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitonu lirobihi kafur. Artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.